hebat semuanya, ketemu lagi sama Budian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan tingkat selanjutnya. Nah, seperti apa itu ya? Kemarin anak-anak sudah belajar mengenai pecahan desimal, persen, pecahan campuran, pecahan biasa yang ada pecahan murni dan tidak murni. Sekarang kita akan belajar penggabungan semuanya, yaitu mengubah salah satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Jadi anak-anak, ternyata antara pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen, semuanya itu saling berkaitan. Nah anak-anak, bagaimana ya cara mengerjakannya? Simak videonya ya. Tapi sebelum menyimak videonya, silakan anak-anak siapkan buku tulisnya, catatannya, alat tulisnya. Nanti memperhatikan videonya sambil mencoba mengerjakannya. Oke anak-anak? Siap? Yuk kita simak video berikut ini. Hai anak-anak, kita kemarin sudah belajar ya mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran, desimal, kemudian persen. Nah sekarang kita belajar mengubah pecahan biasa ke berbagai bentuk pecahan, tentunya yang bisa diubah. Tapi tidak semua ya, ada beberapa yang tidak bisa diubah. Nah sekarang untuk mulai mengerjakannya, siapkan pensil atau alat tulis kamu, oke? Nah anak-anak, di sini ada bilangan pecahan 1/5. 1/5 adalah pecahan biasa murni, di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Maka dari itu, jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, tidak bisa diubah ke campuran, sehingga hanya bisa diubah ke pecahan yang lainnya. Sekarang 1/5 kita coba ubah ke desimal. Jika diubah ke desimal, bisa dijadikan per 10, per 100, dan sebagainya. Nah, apakah 5 bisa dijadikan menjadi per 10? Bisa ya. 5 kali berapa biar hasilnya per 10? 5 kali 2. Jika bawah kali 2, atas tentu juga kali 2. 1 kali 2 adalah 2. 2 per 10. 2 per 10 jika dijadikan desimal, 10 kita menyediakan 2 tempat seperti ini. Tulis dari belakang 2, 10, nolnya 1, maka di belakang koma hanya ada 1. Nah, maka depannya kita kasih 0. Jadi, maka 1/5 sama dengan 0,2. Nah, sekarang kita ubah ke persen. Kita tulis lagi ya. 1/5 karena persen maka harus dijadikan per 100. Kira-kira 5 kali berapa yang menghasilkan 100? Ya benar, 5 kali 20. Jika bawah kali 20, atas juga kali 20. 5 kali 20 ada 100, 1 kali 20 juga 20. Sehingga dapat kita ubah menjadi 20 per 100 sama aja dengan 20%. Mudah ya anak-anak ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1/5 itu sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Nah, seperti ini mudah sekali anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut mengubah pecahan campuran ke berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini terdapat pecahan 23/4. 23/4 bisa kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Caranya, bawah dikali, atasnya ditambah. Jadinya berapa anak-anak? 4 kali 2 adalah 8. 8 tambah 3 adalah 11. Sehingga menjadi 11/4. Maka di sini dapat kita ketahui bahwa 23/4 dapat diubah menjadi pecahan biasa 11/4. Nah, 11/4 apakah bisa dijadikan desimal?
Ya, caranya adalah mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan sebagainya. Sekarang, 11/4 atau 23/4 mau kita jadikan menjadi pecahan desimal. Caranya, apakah bisa dijadikan per 10? Tidak. Apakah bisa dijadikan per 100? Ya. Maka caranya adalah seperti ini. 11/4 kalikan berapa ya yang kira-kira dapat menghasilkan hasil per 100? 4 kita kalikan 25, 11 kita kalikan 25. 4 kali 25 adalah 100. 11 kali 25 kita hitung ya. 11 kali 25 kali 5 kali 1 5, 5 kali 1 5, 5 selesai. 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, tambah 5 7 2 menjadi 275 per 100. Kita jadikan desimal ya. Kita tulis karena per 100 maka siapkan 3 tempat. Tulis dari belakang 5 7 2. Karena nolnya ada 2 maka di belakang koma 2 angka 1 2. Seperti ini anak-anak. Nah sekarang 2,75 apakah bisa diubah ke persen? Ya, pasti bisa kita buat jadi persen ya. Karena 275 per 100, maka per 100 sama dengan persen, tinggal diubah saja menjadi seperti ini. 275%. Nah, maka dari 23/4 dapat kita ubah menjadi 11/4, 2,75, dan 275%. Nah, seperti ini, mudah ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai mengubah persen ke berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini terdapat 45 per 100. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 45 per 100 adalah 45%, maka langsung saja seperti ini. Nah, dari 45 per 100 ini kita sederhanakan. Bagi berapa ya anak-anak ya? Kita bagi 5. Menghasilkan 45 bagi 5 adalah 9/20. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tidak ya, maka sudah ketemu. 45% sama dengan 9/20. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan campuran. Apakah bisa? Tentu tidak, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Maka sekarang kita ubah ke desimal. 45% sama dengan 45 per 100. Maka 45 per 100 dapat langsung kita ubah ke desimal. Per 100 kita siapkan 3 tempat. Tulis dari belakang 5, 4. Karena nolnya 2, maka di belakang koma 2 angka 1, 2, koma. Depannya diberi 0. Seperti ini sehingga menghasilkan 0,45. Maka dapat disimpulkan bahwa 45% sama dengan 9/20 sama dengan 0,45. Nah, mudah sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengubah pecahan desimal ke berbagai bentuk pecahan. 4,25. Di sini adalah ada 2 angka, maka per seratusan. Maka yang paling belakang sendiri adalah per seratusan. Nah, untuk 2-nya karena di belakang koma persis 1 angka, maka ini disebut sebagai per sepuluhan. Kemudian untuk di depan koma ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat karena hanya 1 angka maka disebut sebagai satuan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nanti kalau di depan komanya ada 2 angka berarti ada yang satuan, ada puluhannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi mengubah pecahan.
4,25. Pertama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4,25 adalah 425 per 100. Nah, seperti ini anak-anak ya. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mengubah ke pecahan campuran, coba dilihat. 4 ini adalah satuan. 4 adalah satuan, maka bilangan bulat boleh langsung bulat. 4, baru 25 per 100. Coba kita sederhanakan. Bagi 25, bagi 25. Menjadi 4. 25 bagi 25, 1 per 4. Nah, karena pecahan biasa harus juga sederhana, maka boleh kita ubah dari sini anak-anak. Bawah dikali, atasnya ditambah. 4 kali 4, 16 ditambah 1. Jadi 17 per 4. Nah, seperti ini anak-anak ya, mudah sekali ya. Ketemu, maka 4,25 sama dengan 4, 1 per 4 atau 17 per 4 atau 425 per 100 boleh, tapi lebih bagus sederhana. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi pecahan persen ke persen. 4,25 tadi adalah 425 per 100. Nah, ini sama dengan 425% karena per 100 sama dengan persen. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa 4,25 sama dengan 17 per 4 sama dengan 41 per 4 sama dengan 425%. Nah, seperti ini anak-anak ya. Mudah sekali ya. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana cara kita untuk mengubah salah satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami anak-anak ya? Mudah sekali kan? Jadi anak-anak, apabila kita sudah sangat memahami mengenai materi dasar mengenai persen, desimal, pecahan campuran, dan pecahan biasa, untuk mengerjakan soal model seperti ini akan sangat mudah. Jadi anak-anak, silahkan di rumah diasah terus kemampuan matematika kalian dalam berhitung mengenai pecahan dengan cara terus berlatih di rumah. Jadi anak-anak, jangan bosan-bosan untuk berlatih ya. Selamat belajar di rumah, selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat video dari Bu Dian. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Terima kasih.